Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Romo Vincent, Uskupan Agung Kupang, Romo Sekjen, Uskupan Agung Kupang, Bapak Pejabat Bupati bersama jajaran yang berkenan hadir sudah kembali karena tugas dari pemerintah, para imam, komunitas hidup bakti, DPP, ketua-ketua KUB, ketua-ketua wilayah, katekis, OMK, Minggu Maria, WKRI, tokoh-tokoh umat, singkatnya para peserta hari studi 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tingkat Keuskupan Agung Kupang di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Materi dari Romo Herman Bunda Panda. Sebelumnya, selamat datang Romo Herman di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya di Paroki Mater Dolorosa Soe. Beliau adalah seorang imam Keuskupan Betebula Sumba dan sekarang bertugas sebagai dosen di Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang. Tentunya para imam sangat mengenal baik Romo Herman, tapi kita sekalian mungkin hanya kenal nama, tapi kali ini Romo Herman hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, untuk tidak memperpanjang kata, waktu seluas-luasnya, saya persilahkan kepada Romo Herman untuk memaparkan materi. Suara terdengar? Bisa masuk dalam mic? Saya ganti dengan ini ya. Baik, selamat pagi semua. Romo Vincent, Romo Sekretaris Uskupan Agung Kupang, para imam, suster yang hadir, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Saya tadi sudah diperkenalkan nama, jadi saya diulangi lagi. Banyak Romo yang saya kenal di sini, baru berjumpa kembali setelah sekian lama. Setelah tabisan diakon ke tempat perutusan masing-masing, sudah jarang-jarang bertemu. Karena itu saya sangat juga bisa berjumpa kembali dengan teman-teman sekarang, dulunya itu anak buah. Termasuk Ento yang semangat ini. Jadi, memang saya sudah lama di Kupang, 18 tahun. Jadi 5 tahun saya jadi prefek. Saya meluluskan mereka semua jadi imam. Dan 10 tahun jadi rektor, jadi preses. Baru bulan Maret, baru tahun Mei 2023 saya berhenti diganti dengan orang lain. Baik, tapi saya tetap di seminari sebagai staf dan bina para frater, tetap juga sebagai pengajar Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira. Saya spesialisasinya teologi. Maka ketika ditawari tema ini gereja sebagai persekutuan dalam Konsili Vatikan kedua, saya terima dengan senang hati. Mudah-mudahan saya bisa berbagi pengetahuan dengan ibu bapak, saudara-saudara sekalian, para romo dan suster, dan kita berbagi, artinya bukan saya saja, tetapi dengan pertanyaan, mungkin juga berbagi pengalaman dari lapangan, imam-imam, suster, ibu bapak yang berkecimpung dalam pastoral praktis, kita saling memperkaya. Baik, di bawah tema umum berjalan bersama dalam rangka merayakan 100 tahun KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tema kita
tentang gereja sebagai persekutuan menurut Konsili Vatikan kedua. Persekutuan dan berjalan bersama tentu ada hubungan yang sangat erat. Berjalan bersama sudah pasti harus bersekutu. Kalau tidak bersekutu pasti jalan sendiri-sendiri. Ibarat kita dalam siaran, kita satu kelompok berjalan bersama-sama. Kalau ada orang yang berjalan menempuh jalan lain, tidak lagi bersama kita, kita menjadi tidak lagi bersekutu. Bersekutu dan berjalan bersama itu memang maknanya sama. Persekutuan dalam Konsili Vatikan kedua, saya menyegarkan kembali sedikit, mulai dari kitab suci. Jadi karena kita harus mulai dari dasar. Kalau tidak ada dasar, kita berlayar-layar di permukaan suci. Bagaimana kitab suci, terutama Perjanjian Baru, berbicara tentang gereja sebagai persekutuan. Gereja itu kata asli yang dipakai Alkitab, yang dipakai kitab suci itu eklesia. Mungkin dari sana eklesia itu masuk dalam bahasa Latin, walaupun diucapkannya sama eklesia, tetapi cara tulisnya saja yang berbeda. Dari kata itu mungkin itu juga yang masuk dalam bahasa Portugis, igreja. Di Indonesia kan menjadi gereja. Kita biasanya mengucap seturut dengan selera kita juga. Ya, di mana-mana masih begitu ya. Baik, kata eklesia ini dalam Perjanjian Baru muncul lebih banyak dalam surat-surat Paulus. Dalam surat Paulus 62 kali. Dalam Injil hanya 2 kali, dan itu pun hanya dalam Injil Matius. Apa makna dari eklesia? Eklesia artinya secara singkat ya, eklesia atau gereja itu adalah semua orang yang percaya pada Kristus dimanapun dia berada. Itu intinya begitu. Bisa secara konkret berbicara tentang orang yang sedang berliturgi, yang sedang berkumpul bersama berdoa, yang pada waktu itu perayaan Ekaristi masih disebut pemecahan roti dari rumah ke rumah. Mereka yang berkumpul dari rumah ke rumah itu disebut eklesia, gereja. Artinya umat Allah yang sedang berkumpul. Bisa juga umat Allah dalam gereja setempat. Jadi itu yang dimaksudkan dengan eklesia. Dan menyambut persekutuan dalam Perjanjian Baru banyak dibicarakan melalui baik secara langsung. Misalnya dalam Kisah Para Rasul sangat jelas dibicarakan itu cara hidup gereja perdana. Mereka dikatakan sehati sejiwa. Mereka bersatu. Mereka sepenanggungan. Ada yang berkekurangan, mereka tanggung bersama. Orang yang kaya, ada yang menjual hartanya, lalu membagi-bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Mungkin ketika kita ancam dengan gagal panen seperti sekarang ini, baik juga kita membagikan solidaritas seperti gereja perdana. Siapa yang memiliki lebih bisa berbagi dengan saudara-saudara yang berkekurangan. Itulah salah satu makna praktis dari persekutuan. Selain yang berbicara secara langsung seperti dalam Kisah Para Rasul, gereja kitab suci juga berbicara dalam bentuk gambaran-gambaran tentang persekutuan itu. Gambaran misalnya dalam Injil Yohanes menganalogikan komunio atau persekutuan itu dengan pokok anggur dan carang-carangnya. Pokok anggur dan carang-carangnya itu dalam kesatuan.
Begitu juga gereja. Jadi Kristus pokok anggur dan umat adalah sarang-sarangnya atau ranting-rantingnya. Sebagaimana ranting tidak bisa hidup kalau pisah dari pokoknya dan tidak bisa menghasilkan buah, demikian kita kalau tidak hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi persekutuan pertama-tama yang dibicarakan adalah persekutuan dengan Tuhan. Lalu persekutuan yang kedua, persekutuan di antara umat manusia, di antara orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ada dua dimensi persekutuan yang dibicarakan dalam Perjanjian Baru. Persekutuan yang sifatnya vertikal, artinya dari atas ke bawah, Tuhan, hubungan Tuhan dan manusia, itu digambarkan sebagai persekutuan. Dan persekutuan yang sifatnya horizontal di antara kita manusia dalam Kristus dan bersama Kristus, itu persekutuan juga yang dibicarakan dalam Perjanjian Baru. Gambaran lain dalam surat Paulus, misalnya dalam 1 Korintus bab 12, Paulus berbicara tentang gambaran gereja itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus di mana Kristus adalah kepala dan seluruh umat adalah anggota-anggotanya. Masing-masing dengan peranannya. Seperti anggota tubuh kita itu masing-masing dengan peranannya. Kaki berjalan, mata melihat, tangan bekerja, tangan melakukan sesuatu, dan seringkali tidak bisa saling mengganti satu sama lain. Sudah pasti mata tidak akan diganti oleh anggota tubuh yang lain. Itu kalau memang mata buta bisa saja diganti oleh anggota tubuh yang lain, tapi tidak sempurna. Orang berjalan yang meraba-raba, kakinya juga diarahkan sesuai dengan yang dia perkirakan bisa selamat, kira-kira seperti itu. Jadi koordinasi dalam anggota-anggota itu sangat kuat dibicarakan dalam persekutuan menurut kitab suci Perjanjian Baru. Selain gereja tubuh Kristus, Paulus juga menghubungkan persekutuan itu digambarkan sebagai seperti perkawinan. Digambarkan Paulus sebagai perkawinan suami istri. Jadi persekutuan yang paling natural dan paling akrab di dalam hidup perkawinan. Itu digambarkan juga dalam gereja, di mana Kristus adalah mempelai pria, gereja adalah mempelai laki-laki dalam dengan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita semua yang hadir dalam gereja yang menyambut tubuh Kristus yang sama, kita adalah tubuh Kristus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi paling konkret kita ayat itu persekutuan di dalam gereja itu melalui Ekaristi. Dalam refleksi teologi kalau kita lihat dari keseluruhan data tentang gereja sebagai persekutuan di dalam Perjanjian Baru, dalam teologi biasanya persekutuan dengan Kristus itu dilihat menghantar kita pada persekutuan dengan Allah Tritunggal. Melalui Kristus, Putra yang menjelma menjadi manusia, kita dihantar ke dalam persekutuan dengan Tritunggal seluruhnya. Dan Tritunggal itulah yang disebut oleh Yohanes, Allah adalah kasih. Allah Tritunggal itu adalah Allah kasih. Persekutuan pertama-tama yang menjadi model dan ideal dari persekutuan kita adalah persekutuan dalam Trinitas.
tidak ada aspek lain yang ada dalam Trinitas itu, dalam komunio, kecuali kasih. Allah itu simple, Allah itu sederhana. Hanya kita manusia yang kompleks. Kita kompleks karena walaupun mencintai ini masih ada pamrih-pamrih, masih ada mau-maunya, dan akhir-akhir untuk diri sendiri. Pagi-pagi uang menjelang pilpres, pilkada, pileg itu ada kasih. Kita tidak sanksikan, tapi ada juga pamrih tersendiri. Nah itu manusia yang tidak mencari skor itu. Itulah gambaran kita manusia yang tidak sempurna dalam kasih. Tetapi Allah Trinitas itu sempurna dalam kasih. Allah Bapa mencintai Putra dengan cinta yang tak terhingga. Putra juga mencintai Bapa dengan cinta tak terhingga. Cinta tak terhingga itulah Roh Kudus. Bapa mencintai Putra dengan Roh Kudus, Putra juga mencintai Bapa dengan Roh Kudus. Jadi Bapa kalau kita sebut pencinta, Putra itu karena cinta, Roh Kudus itu cinta. Kalau kita mulai dari Putra, sama Putra pencinta, Bapa tercinta, Roh Kudus adalah cinta. Itu hubungan horizontal dalam Trinitas. Terlepas dari hubungannya dengan manusia. Sebelum dunia diciptakan, Allah kasih itu sudah hidup dalam persekutuan seperti itu. Hubungan kasih yang sempurna Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Dia memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan kasih. Karena itu dikatakan Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita, mulai dari Pentakosta, dan konkretnya kita terima dalam sakramen-sakramen yang kita rayakan. Pembaptisan terutama, Krisma adalah pencurahan Roh Kudus. Jadi kita bisa bayangkan betapa mulianya hidup kita manusia. Kita diangkat masuk dalam persekutuan Trinitas dengan cinta yang sama. Hubungan antara Bapa dan Putra yang disebut Roh Kudus itu dicurahkan juga ke dalam hati kita. Lalu kita pun hidup dalam persekutuan dengan Trinitas. Lalu persekutuan horizontal kita manusia itu antara umat dan umat, kita harus mencontohi persekutuan yang sempurna dalam Trinitas. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk menghayati kasih sebagaimana kasih Allah. Ini bukan ideal yang utopia atau khayal saja yang tidak mungkin kita capai. Kita manusia yang terlalu jauh dari kasih sempurna Allah. Tidak juga. Kita menghayati Tuhan telah menjadikan kita itu sebagai gambarnya. Jadi gambar Allah itu yang kita wujudkan, kasih Allah itu. Kalau kita refleksikan banyak kita alami. Kalau gereja-gereja besar diadakan, dibangun, mungkin instansi yang kecil, tapi ada gereja yang besar. Dari mana? Itu umat Allah yang digerakkan Roh Kudus, itu yang bersolider dan akhirnya berdiri rumah-rumah ibadah. Itu karya Roh Kudus yang nyata. Itulah kasih agape juga yang kita wujudkan. Kasih tanpa pamrih. Banyak orang-orang yang kaya, mungkin tidak kaya juga, tapi mempunyai hati yang luar biasa untuk menolong orang-orang yang miskin. Dia tidak kenal siapa yang ditolong, tapi dia salurkan dananya untuk pikirin. Misalnya orang-orang yang kita sebut donatur yang ada di Eropa, itu kasih filia. Yang tingkatnya lebih ke bawah lagi itu eros. Kalau orang berpacaran saling mengasihi, itu dikehendaki Tuhan juga.
tapi masih perlu ditingkatkan sampai menjadi filia dan akhirnya harus menjadi agape. Jadi itulah kita mewujudkan kasih Allah Trinitas dalam persekutuan kita. Lebih lanjut, kita melihat gereja sebagai persekutuan. Kita tidak langsung pada Konsili Vatikan kedua, supaya kita jangan lompat, karena kita berjalan bersama. Berjalan bersama itu tentu saja kita tidak lompat-lompat, tapi langkah demi langkah. Karena itu kita tidak melewati masa gereja perdana. Gereja awal sebelum kita masuk pada Konsili Vatikan kedua, supaya kita lihat nanti bagaimana kebaruan Konsili Vatikan kedua. Pada gereja perdana yang biasanya dilihat itu dalam pembagian itu disebut gereja awal dan abad pertama sampai ke-7. Tapi yang paling dekat dengan perjanjian baru itu dari awal gereja awal sejak berdirinya itu abad pertama sampai kira-kira abad ke-5. Mulai abad ke-5 perpecahan ancaman terhadap persekutuan mulai terjadi. Tetapi dalam gereja perdana, walaupun tadi kita sebut bagaimana idealnya hidup persekutuan di antara mereka yang saling berbagi harta, tidak ada yang ditinggalkan, mereka bersekutu sehati sejiwa, itu ideal. Walaupun demikian bayang-bayang perselisihan juga ada. Selama gereja itu, umat itu adalah manusia, tidak bisa dipisahkan juga dari perselisihan. Sudah dalam bab 6 dari Kisah Para Rasul ada perselisihan yang muncul itu karena masalah pangan. Kita harapin kalau kita dalam krisis pangan tidak menjadikan kesempatan atau menjadi saat perselisihan. Jadi ada pembagian jatah orang-orang miskin, janda dan yatim piatu. Tapi karena yang membagi-bagi itu adalah orang-orang Ibrani, mereka mendahulukan janda dan yatim piatu dari orang-orang Ibrani. Padahal yang hidup dalam kebersamaan dari mereka sebagai gereja, sebagai umat yang percaya pada Kristus, ada juga keturunan Yunani. Yang keturunan Yunani itu walaupun banyak orang miskin, dilewat-lewatkan. Maka muncullah dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu sumut-sumut di antara umat. Dan ketika sampai ke telinga para rasul, mereka dengan bijaksana membuat suatu tindakan yang cepat. Mereka mengangkat 7 orang yang sangat mereka percaya sebagai orang jujur, yang diberi jabatan diakon artinya pelayan, untuk melakukan diakonia, yaitu pelayanan. Ketika mengangkat 7 diakon itu bukan hanya dari orang Ibrani saja, tapi sebagiannya juga dari orang Yunani. Dengan demikian mereka betul adil memperhatikan satu sama lain, dan itu terjadi. Jadi ada persoalan perselisihan tetapi diselesaikan dengan baik oleh para rasul. Lihat perselisihan yang lebih serius menyangkut yang diangkat oleh Paulus terjadi di Antioquia pada waktu itu, di mana orang-orang Yahudi ingin memaksakan Taurat kepada orang-orang yang baru bertobat dari bangsa-bangsa lain. Mereka katakan Taurat wajib diterima. Semua peraturan Taurat harus dijalankan juga, sehingga tidak hanya dibaptis tetapi juga laki-laki harus disunat, harus tidak boleh makan daging yang haram dan sebagainya. Yang berbicara secara terperinci menyangkut apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Dan semua itu terjadi pada waktu itu dan menjadi ajang perselisihan. Orang-orang dari bangsa-bangsa lain memprotes. Kami punya kebudayaan juga.
Kenapa itu kebudayaan kami diabaikan? Hal ini tidak bisa diselesaikan secara teknis. Karena itu Paulus membawa perkara ini kepada para rasul di Yerusalem. Dan Petrus yang pada waktu itu mengepalai para rasul mengundang suatu sidang umum di antara para rasul. Itulah konsili pertama di dalam gereja. Dan sampai sekarang kalau kita hitung konsili itu, dan mulai dari konsili pertama itu konsili gereja perdana yang masih dipimpin oleh Petrus. Petrus itu paus pertama dalam gereja. Dia yang memimpin sidang konsili itu, sehingga kita katakan konsili pertama adalah konsili Yerusalem. Itu yang dipimpin langsung oleh Petrus. Selain itu, selanjutnya dalam abad pertengahan, abad ke-8 sampai ke-15, tentang gereja persekutuan di dalam abad pertengahan itu ada sedikit kemerosotan, bukan sedikit tapi banyak. Abad pertengahan itu kadang-kadang ada masa-masa gelap gereja. Persekutuan terancam karena pada waktu itu yang diutamakan adalah institusi gereja, lembaga gereja. Lembaga institusi itu menjadi begitu kuat dan begitu penting sampai aspek persekutuan itu diabaikan. Gereja dilihat sebagai suatu sosietas perfecta istilahnya. Artinya masyarakat sempurna di mana tersusun secara hierarkis, strukturnya yang kuat dengan seperangkat hukumnya dan sebagainya. Dan karena itu juga ada kecenderungan menilai segala sesuatu secara yuridis, sehingga aspek persekutuan itu kurang. Itu yang terjadi di abad pertengahan. Pada waktu itu masih berlaku semacam adagium Roma locuta causa finita. Artinya Roma akan bicara habis perkara, jadi tidak ada diskusi lagi. Kalau Roma sudah ketuk palu, semua wajib menerima. Jadi institusi menjadi sangat kuat. Kesadaran ini, kesadaran akan persekutuan itu mulai baru muncul kembali dalam konsili Lateran keempat tahun 1215. Tahun 1215. Tetapi aspek mengabaikan persekutuan dan mengutamakan institusi telah menghasilkan perpecahan. Tahun 1054 gereja yang satu itu sudah terpecah menjadi dua, yaitu gereja Ortodoks yang kita sebut gereja Timur dan gereja Katolik yang berpusat di Roma. Jadi sudah dua cabang gereja. Gereja tidak lagi satu. Begitu juga selanjutnya yang lebih perpecahan yang lebih berat lagi terjadi di sesudah abad pertengahan. Yang boleh dikatakan hasil dari abad pertengahan. Abad ke-15 gereja terpecah dalam banyak gereja Protestan. Itulah yang kita kenal reformasi. Semua itu memang akibat dari penekanan yang berlebihan pada gereja sebagai institusi dan pengabaian atas persekutuan. Tetapi mengapa gereja persekutuan itu diutamakan? Mengapa gereja institusi lembaga itu menjadi diutamakan? Ada juga alasannya. Alasannya pada waktu itu gereja harus memperkuat institusi, memperkuat lembaga dan strukturnya, di mana paus ada di puncak piramide kekuasaan dan hierarkinya yang kuat. Karena pada waktu itu ada ancaman intervensi dari masyarakat politik yang kita kenal dalam sejarah, misalnya yang disebut Kaiseropapisme, di mana Kaiser sekaligus paus. Jadi paus yang benar itu hanya lambang, dia berada di bawah Kaiser.
Kaisar yang memerintah gereja, kaisar juga yang memerintah umat. Jadi itu yang terjadi pada waktu itu. Dan ini yang mendorong gereja mengapa harus memperkuat institusi untuk menempatkan kembali Paulus pada puncak dari piramide kekuasaan ini. Jadi itu alasannya. Selanjutnya gereja yang kelihatan yaitu institusi itu seakan-akan menjadi lebih penting dan kurang pada gereja sebagai persekutuan. Itu yang terjadi di abad pertengahan. Itu secara singkat begini. Menjelang Konsili Vatikan kedua ada perkembangan baru yang sangat penting. Melalui ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 yang bernama Mystici Corporis, artinya tubuh mistik. Gereja kembali disebut tubuh mistik. Persekutuan benar-benar dianggap penting dan mau dihadirkan kembali. Ensiklik Mystici Corporis itu yang mengawali menjelang Konsili Vatikan kedua. Pada waktu itu Paus kembali juga mengangkat gambaran-gambaran gereja yang ada dalam Perjanjian Baru seperti tubuh mistik, pokok anggur, dan kita cara-caranya karena aspek persekutuan ini dianggap penting, walaupun gereja sebagai institusi tidak juga diabaikan. Gereja sebagai institusi tidak diabaikan sampai sekarang. Konsili Vatikan kedua juga tidak mengabaikan ini, tetapi dilihat dalam keselarasan dengan persekutuan. Jadi gereja institusi tidak boleh menghalangi persekutuan, sebaliknya juga begitu. Persekutuan itu dibicarakan secara lebih serius. Konsili Vatikan kedua disebut Konsili Gereja tentang gereja itu sendiri, karena paling banyak mendiskusikan gereja dan kemudian mengubah gereja. Ada perubahan yang sangat mendasar. Gereja menjadi lebih dekat dengan umat, lebih menghargai kebudayaan, bahasa-bahasa lokal dan sebagainya. Bahasa Latin yang disebut bahasa sakral, bahasa suci pada waktu itu yang wajib dipakai dalam liturgi diubah, boleh menggunakan bahasa lokal dalam berliturgi, dalam perayaan Ekaristi. Karena itu kita bisa menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa nasional untuk liturgi. Kalau tidak, kita tetap pada bahasa Latin. Mulai diangkat kembali itu dalam Konsili Vatikan kedua. Ada dokumen-dokumen penting yang berbicara tentang gereja sebagai komunion atau persekutuan. Paling kurang 2 dokumen yang paling penting, yaitu Lumen Gentium dan Gaudium et Spes. Lumen Gentium itu konstitusi dogmatis, dia berbicara tentang hakikat gereja. Lalu panggilan gereja universal itu Lumen Gentium. Sedangkan Gaudium et Spes artinya kegembiraan dan harapan itu lebih bersifat pastoral. Boleh dikatakan penerapan secara praktis dan pastoral apa yang dibicarakan dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium ini. Untuk itu kita melihat apa yang dibicarakan oleh Lumen Gentium tentang gereja sebagai persekutuan. Sudah dalam nomor pertama dari Lumen Gentium. Lumen Gentium itu artinya terang bangsa-bangsa. Konsili mengatakan terang bangsa-bangsa adalah Yesus Kristus. Jadi yang benar terang itu Kristus, bukan gereja. Yang menyelamatkan adalah Kristus, bukan gereja. Gereja disebut sebagai sakramen. Dikatakan itu sakramen persekutuan.
gereja sakramen persekutuan. Untuk di dalam terjemahan yang dibuat oleh Hardo Wiryono dalam dokumen Konsili Vatikan kedua disebut itu sakramen persatuan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dan sesama. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi dari kitab suci bahwa ada dua dimensi dan persekutuan dengan Allah itu vertikal dan persekutuan di antara umat manusia itu yang horizontal. Lumen Gentium sudah pada nomor pertama berkata tentang itu. Gereja adalah sakramen persatuan antara Allah dan manusia dan antara manusia dan manusia. Lumen Gentium juga tidak membuat sebuah definisi tunggal tentang gereja, tetapi dia melihat gereja itu memang sebuah persekutuan dengan berbagai aspeknya. Seorang kardinal, seorang teolog yang terkenal juga, Bapak Konsili Vatikan kedua, bernama Henry de Rubal. Dia mengatakan, dia menganalogikan gereja yang bicara di Konsili Vatikan kedua itu yang hanya satu persekutuan dan banyak aspek, ibarat jubah Yusuf anak Yakub. Kita pernah membaca kitab suci Perjanjian Lama. Anak Yakub itu salah satu bernama Yusuf. Sebelum dia dibawa ke Mesir, dia datang mengunjungi saudara-saudaranya yang menggembalakan domba. Dia menggunakan jubah yang berwarna-warni yang membuat iri hati saudara-saudaranya. Nah, jubah yang indah dan berwarna-warni itu yang dilupa katakan gereja bisa seperti ini. Berwarna-warni banyak aspeknya, tetapi satu kesatuan seperti jubah yang itu. Jadi gereja terdiri atas bermacam-macam aspek, bermacam-macam gereja lokal. Memang dia sekaligus universal dan lokal. Jadi intinya itu yang kita sebut banyak aspek. Gereja itu sekaligus universal dan lokal. Universal kita dipimpin oleh Paus dan Vatikan meliputi seluruh umat Katolik sedunia. Tetapi lokal juga, tiap-tiap keuskupan mempunyai kekhasannya masing-masing yang dihargai. Jangankan kita bandingkan dengan gereja di Eropa atau di Afrika. Dari NTT ke Jawa saja sudah ada aspek-aspek yang berbeda. Kalau lagu-lagu di Jawa mungkin lebih mendayu-dayu, kita punya itu lebih santai-santai seperti orang yang menari tangan. Jadi sudah ada perbedaan. Pakaian ada juga yang masuk dalam gereja berbeda. Jadi itu gereja sekaligus lokal dan universal. Itulah jubah Yusuf yang berwarna-warni. Banyak aspek, tetapi satu gereja yang hidup dalam persekutuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Lumen Gentium pada dasarnya memadukan dua unsur gereja yang berjalan bersama-sama, aspek institusional dan aspek persekutuan. Dia tidak mempertentangkan kedua hal itu. Karena institusi gereja ini juga berasal dari Kristus sendiri. Kristus yang mendirikan gereja dengan hierarkinya, dengan ada kelompok khusus yang disebutnya rasul. Di tengah-tengah para rasul ada Petrus yang menjadi ketua. Sesudah itu baru lingkaran berikut ada 70 orang yang diutus juga untuk membantu rasul-rasul. Lalu sesudah itu umat. Di Yerusalem seperti kita sudah sebutkan tadi, akhirnya muncul institusi diakonat, maka ada diakon. Itulah hierarki gereja yang sudah ada dalam Perjanjian Baru, didirikan sendiri oleh Kristus. Karena itu tidak bisa diabaikan. Hanya harus diseimbangkan dengan persekutuan. Bagaimana Konsili Vatikan kedua melihat keseimbangan ini? Konsili mengatakan institusi atau lembaga, aspek institusional dan aspek lembaga dari gereja melayani persekutuan, memfasilitasi persekutuan.
Jadi paus dan semua seperangkat yang membantunya seperti kardinal-kardinal, dewan-dewan yang ada di Vatikan, mereka memfasilitasi persekutuan gereja universal, gereja seluruh dunia. Caranya antara lain yang paling konkret ketika mengundang sinode atau mengundang konsili yang melibatkan semua uskup sedunia hadir di Vatikan. Jadi itu persekutuan, institusi melayani persekutuan. Di tingkat yang lebih regional misalnya atau di nasional, seperti kita rayakan sekarang ini 100 tahun KWI. Jadi konferensi wali gereja memfasilitasi persekutuan keuskupan-keuskupan atau umat Katolik seluruhnya yang ada di wilayah konferensi wali gereja ini. Selanjutnya demikian, keuskupan memfasilitasi persekutuan di antara keuskupan, paroki sampai KUB. Jadi aspek organisatoris itu melayani persekutuan. Tidak harus dipertentangkan. Itu yang ditekankan Konsili Vatikan kedua. Lumen Gentium juga membedakan dua unsur dari gereja, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Unsur yang kelihatan itu yang tadi disebut gereja itu sebagai institusi, sebagai sesuatu yang bercorak organisasi dengan adanya umat yang konkret, adanya pemimpin, ada hierarki. Itulah gereja yang nyata. Gereja yang terdiri atas uskupan, paroki, KUB. Itu aspek yang terlihat. Tetapi aspek yang tidak terlihat, itu disebut dalam Konsili Vatikan kedua, gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Kita dalam persekutuan seperti tubuh mistik, disebut umat Allah yang baru. Umat Allah yang lama itu Israel sudah tidak lagi, tapi sekarang umat Allah yang baru adalah gereja. Disebut juga keluarga Allah, sakramen, itulah yang tidak kelihatan. Jadi ada aspek kelihatan, ada aspek tidak kelihatan. Rahmat di balik itu disebut itu pengampunan dosa. Kita tidak lihat bagaimana dosa diampuni. Yang kita lihat adalah air dicurahkan di atas kepala. Persekutuan dalam gereja diterima resmi sebagai anggota gereja, kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Itu yang kita mengerti tentang pembaptisan. Itu aspek tak terlihat dari aspek yang terlihat. Ekaristi juga demikian, yang terlihat roti dan anggur. Tetapi di balik yang tak terlihat itu adalah tubuh dan darah Kristus, dan kita akui itu tubuh dan darah Kristus yang sejati, bukan sekadar lambang. Jadi ada dua unsur dari gereja, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Selanjutnya, gereja sebagai persekutuan Lumen Gentium berbicara tentang relasi. Persekutuan terdalam itu ada di dalam persekutuan gereja, sehingga dia ibarat keluarga, sebuah keluarga, di mana kita mempunyai Bapa yang sama. Kita keluarga Allah, kita mempunyai Bapa yang sama, yaitu Allah, dan kita anak-anaknya. Kita bisa lihat dari segi persekutuan vertikal dan persekutuan horizontal yang saya sudah singgung tadi. Persekutuan dari aspek vertikal itu dari Allah kepada manusia, dari manusia kepada Allah. Itu persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Saya sudah berikan tadi. Lumen Gentium mengatakan dalam nomor 2-4 bahwa gereja adalah suatu umat yang bersatu dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui Kristus kita sampai kepada Bapa. Yesus mengatakan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dia berpusat pada Kristus. Kebenaran seperti ini dikemukakan
juga kalau kau lihat di Manifest nomor 22. Di sana dikatakan bahwa dalam misteri sabda yang menjelma, misteri manusia bisa terungkap secara terang. Misteri manusia terungkap secara terang. Gaudium et Spes mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya satu-satunya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan terdalam umat manusia, tetapi tanpa Kristus pertanyaan-pertanyaan itu sendiri tidak dapat diketahui dengan jelas. Ini menarik kalau kita perhatikan. Mereka berkumpul coba jawab, tapi tidak ada pertanyaan. Kristus itu sekaligus menyingkapkan pertanyaan terdalam hidup kita manusia dan sekaligus memberikan jawaban. Apa pertanyaan terdalam? Pertanyaan terdalam itu menjadi sangat penting dan relevan di zaman kita sekarang ini, yang semakin sekuler, yang mengabaikan hal-hal yang sifatnya mendalam ini. Kita adalah orang tertebus Kristus. Kita adalah baik dalam Kristus. Itu hanya kita yang masalah. Siapakah kita ini? Lalu kemana kita pergi? Kita pergi kembali kepada persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu pertanyaan-pertanyaan terdalam yang hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Selanjutnya masih aspek vertikal juga, gereja sebagai sakramen persekutuan. Setelah menjadi gereja terhadap bangsa-bangsa yang bersinar dalam gereja, lalu melanjutkan gereja ada di dalam Kristus sebagai sakramen, yaitu tanda dan sarana persatuan yang erat dengan Tuhan dan kesatuan seluruh umat manusia. Jadi gereja disebut sakramen karena gereja itu tanda yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Persekutuan dalam Trinitas. Tapi dalam unitas dan integrasi ada hal yang menarik. Unitas dan integrasi salah satu dokumen dari Konstitusi PBB yang berbicara tentang gereja dalam hubungannya dengan ekumen, hubungan gereja-gereja lain bahkan di seluruh umat manusia. Di sana tentang persekutuan horizontal digambarkan dalam 3 tingkatan, atau tepatnya itu 3 lingkaran. Ada lingkaran terdalam, ada lingkaran di luas, dan lingkaran yang paling luas. Lingkaran terdalam adalah umat Katolik itu sendiri. Umat Katolik harus betul-betul bersatu, kompak, persekutuan itu harus nyata, sehingga dunia melihat dan percaya, seperti yang diluarkan oleh Kristus pada perjamuan terakhir. Semoga mereka semua bersatu supaya dunia percaya. Semua yang dibaptis, gereja-gereja Protestan, gereja Anglikan, gereja Ortodoks, semua itu adalah orang-orang yang sudah hidup dalam persekutuan dengan kita karena kita mengimani Kristus yang sama, mempunyai Alkitab yang sama, kita juga hidup dalam rahmat yang sama, dipenuhi Roh Kudus yang sama. Maka kita sudah ada dalam persekutuan dengan mereka meskipun belum sempurna. Itu dikatakan dalam unitas dan integrasi. Upaya untuk menjadikan mereka juga rekan-rekan seperjalanan, rekan-rekan bersiaran. Kita semua sedang bersiaran ini. Tujuannya sama, untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka yang belum mengenal Kristus melalui gereja yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa, mereka dapat masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita juga hidup dalam solider, dalam persekutuan dengan orang-orang dan agama-agama. Karena dia manusia wajib dibantu. Itu yang kita gereja Katolik coba hidupi. Karena kita sedang berjalan bersama. Bukan hanya sesama orang Katolik, tetapi juga orang-orang dari gereja-gereja lain dan bahkan semua umat manusia. Sinodalitas gereja, bagaimana berkualitas persekutuan. Sinode
Itu dari kata Yunani sinhodos, mungkin kita sudah dengar. Artinya berjalan bersama. Dalam berjalan bersama, gereja memilih untuk gereja sebagai sinode dengan 3 unsur utama: persekutuan, partisipasi, dan misi. Jadi aspek pertama yang disebutkan adalah persekutuan. Tidak berbeda-beda berdasarkan status sosial. Ini mestinya juga dihidupi. Dan yang kedua, inklusivitas. Inklusif artinya terbuka, tidak tertutup. Tidak tertutup dalam diri. Sehingga kita membangun persekutuan bukan hanya dengan sesama orang Katolik, tetapi dengan semua manusia. Paus Fransiskus itu mengatakan gereja jangan self-reference, self-referensial, artinya hanya mau melayani diri saja. Gereja Katolik tidak hanya melayani gereja Katolik, tapi melayani dunia. Itu inklusif. Lalu umat Katolik berperanan sebagai agen persekutuan berkat karunia Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan. Umat Allah menjadi ragi masyarakat, menjadi garam dalam masyarakat. Tentang partisipasi, semua warga Katolik, klerus, dan orang awam sama-sama ambil bagian dalam membangun gereja tubuh Kristus dengan memainkan peranan yang khas menurut karisma masing-masing. Jadi masing-masing khas, ya. Seperti analogi tubuh Kristus itu, masing-masing anggota itu punya kekhasan. Kepala berfungsi untuk berpikir, tangan untuk melakukan, kaki juga bergerak. Semuanya untuk tujuan yang sama. Mungkin ada pemikiran besar, tapi kalau tidak ada yang melakukan sama, tidak berguna. Jadi semua anggota itu saling melengkapi, maka ada partisipasi. Begitu pula dalam kepemimpinan umat, dalam pewartaan. Awam juga mempunyai peranan khas, menjadi ragi masyarakat, menjadi garam, terutama dalam bidang-bidang yang tidak dijangkau oleh klerus, oleh imam dan uskup. Ada banyak bidang yang memang tidak dijangkau oleh imam dan uskup. Mungkin yang paling konkret bagaimana mendidik anak dari dasar. Hanya bapak mama saja yang buat. Dan itu sangat penting, semua ahli psikologi mengakui pentingnya pendidikan dasar dan keluarga. Tidak bisa dijangkau oleh pastor, oleh suster, oleh uskup. Hanya bapak dan mama saja yang mendidik anak dalam kasih, ya, karena kasih trinitaris yang kita bicarakan tadi itu mulai dihayati di dalam keluarga, dalam KUB, dalam paroki-paroki, dalam uskup-uskupan, ya. Juga dalam komunitas-komunitas religius, komunitas imam juga dihayati persekutuan kasih trinitas. Klerus tidak memonopoli tugas kepemimpinan dalam gereja, tetapi memajukan pelayanan yang bermacam-macam dalam gereja, menjadi koordinator demi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semuanya baik imam maupun awam dalam menjalankan tugas kepemimpinan senantiasa menghayatinya dalam semangat kepemimpinan Kristus yang datang untuk melayani umat. Tentang misi, gereja menyadari bahwa dia tidak berada bagi dirinya sendiri. Paus Fransiskus telah mengingatkan supaya misi gereja itu jangan hanya terarah pada gereja sendiri, tetapi harus terarah pada umat manusia seluruhnya. Jadi melayani kepentingan masyarakat luas, itulah yang dipahami Paus dengan pelayan, gereja pelayan, gereja hamba. Melayani kerajaan Allah di dunia ini. Kerajaan Allah itu lebih besar dari gereja. Kerajaan Allah itu lebih luas dari gereja. Kerajaan Allah ada di mana saja, dalam kebudayaan, dalam agama lain itu ada kerajaan Allah di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Ini yang juga menjadi penyegaran bagi kami para imam dan pengetahuan tersendiri bagi umat Allah yang terkasih. Para peserta studi 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia Uskupan Kupang di wilayah Timur Tengah Selatan, tentunya apa yang disampaikan oleh Romo Herman memberikan kepada kita pemahaman tentang gereja itu sendiri, bahwa gereja bukan hanya sebatas gedung, tetapi sebuah persekutuan hidup bersama secara vertikal dan horizontal. Menyambut yang pertama dari Ibu Maria, bagi materi silakan panitia yang jawab. Karena saya sudah sekarang dari panitia. Ibu Maria menyambut persekutuan umat Katolik, banyak diantaranya yang bernasib kurang baik. Bagaimana kita bersolidar dengan mereka dengan pelayanan sosial yang terorganisir dan apapun bentuknya. Nah, ini memang yang kita harapkan. Kita berusaha menghidupi gereja perdana. Tapi tentu bukan urusan klerus saja. Tadi saya sudah bicara juga tentang partisipasi. Kalau kita berbicara tentang partisipasi, ya. Kalau kita menempatkan KUB itu KUB memang tujuannya itu didirikan sejak Sakti tahun 2000 dikatakan KUB itu cara baru hidup gereja. Tetapi sampai sekarang kelihatan cara lama masih dominan ya. Ibu Adriana, Ibu Aden, maaf. Tentang perkawinan dalam gereja Katolik, dia juga banyak orang Katolik yang cerai dikenal dengan istilah anulasi. Apakah wajar? Tidak wajar. Tidak wajar. Karena Yesus juga ketika orang-orang para pendengarnya itu mengatakan itu, mengapa Musa memperkenankan untuk memberi surat cerai? Yesus katakan sebenarnya tidak ada perceraian dari dulu. Manusia yang menikah itu satu ya, dan tidak pernah cerai. Tetapi karena ketegaran hati manusia, maka terjadi perceraian. Itu Yesus menjawab begitu. Yang kedua, tentang pemilu orang Katolik tidak gol. Dulu Partai Katolik itu ada dan ada orang yang duduk di legislatif, bahkan imam. Bagaimana kalau dihidupkan lagi? Ini pertanyaan tadi. Sudah lama itu KBI tidak menerima partai yang khas Katolik. Bahwa ada yang gol itu, sekarang pun ada yang gol juga ya, di banyak tempat. Ya, yang orang Katolik yang bisa masuk di dalam legislatif. Bahkan eksekutif juga ada. Memang tidak banyak, karena memang jumlah kita ada 8 juta sekitar itu. Jadi wakilnya kalau sudah cukup sampai 8 orang misalnya sudah cukup terwakili. Kita sudah cukup terwakili. Ya, jadi kita harus lihat secara dalam persekutuan yang lebih luas gitu ya. Bukan sekadar persekutuan yang kecil. Ya, kalau kita dalam daerah yang minoritas, lalu kita tidak mampu, tidak gol dalam yang kita cita-citakan supaya ada wakil-wakil di sana, saya bisa jawab itu hanya untuk mengajak kita refleksi. Apakah kita sudah garang dan terang? Kalau orang melihat terang, pasti mereka menghendaki. Karena ada juga di daerah minoritas, karena kesaksian ibu orang Katolik yang belum bagus, terpilih dan menjadi wakil. Jadi mungkin itu yang kita bisa buat.